Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Selamat hari Minggu. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, perkenankan kami untuk sedikit memperkenalkan diri. Lumowi songon hita halak Batak ade. Akan nomor tutur bedo hita. Kita masing-masing dengan marga kita pasti akan punya ikatan batin yang membuat kita semakin baik dalam berkomunikasi dan berrelasi. Saya Pendeta Bernard Siagian, Inata Burhutauru, di mana istri saya tadi ikut. Iya. Iya. Burhutauru, Inata. Tadi saya sudah ketemu dengan tubuhku Situaroni, dengan ibotoku Evangelis Boru Siagian. Saya sekarang statusnya masih dosen di Sekolah Tinggi Guru Huria di Seminarium Sipoholon. Baru sahat PH Minatuari, jalan darat dengan anak kami. Tetapi saya sudah terima SK untuk penempatan yang baru di salah satu jemaat di Medan, HKBP Maranatha. Saya belum sempat ke sana, tetapi waktu perjalanan ke Jakarta ini kemarin Preses sudah telepon kami, tanggal 28 kami akan diujakkan di HKBP Maranatha di Medan. Saya dengan Inang Pendeta Nurhaida baru sama-sama pindah 2 tahun yang lalu dari Rawamangun. Saya ke Seminarium Sipoholon, beliau ke mana itu yang dekat daerah Depok sana ya. Dan di kampus juga beliau adik kelas saya, beliau sekelas dengan Evorus kita sekarang. Jadi kami tetap dalam relasi yang baik. Waktu kami di STT HKBP, saya masuk tahun 79, belum ada perempuan mahasiswa. Di bawah kami 1 tahun baru 1 orang perempuan. Itu pun dari GKPI. Baru yang kedua di bawah kami, mereka ini bertiga perempuan. Nah jadi begitulah karena kerinduan Namariboto di kampus ini ya, di kampus waktu itu kami menganggap Inang Pendeta Nurhaida ini seperti adik kandung sendiri. Dan kebetulan waktu di Rawamangun jadi ketemu lagi kami. Ya jadi semuanya Mamang Inang, secara khusus kami bersama dengan keluarga menyampaikan Shalom. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita sekalian. Horas. Firman Tuhan yang menjadi santapan rohani sekaligus juga menjadi koreksi bagi kehidupan iman kita di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tetapi alangkah baiknya kalau saya membacakan sampai ayat 15, karena konteks dari perikop ini harus jelas apa yang dimaksudkan dengan ibadah yang sejati sesuai dengan topik dari Mazmur 50 ini. Dan kita akan merenungkan sesuai dengan topik minggu kita, Allah adalah hakim. Supaya kita lebih komplit untuk memahami firman Tuhan ini dalam konteks bagaimana
bagaimana Allah adalah hakim dalam kehidupan iman kita, dalam kehidupan ritual peribadahan kita, dan bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen dalam mengaplikasikan, menghayati kehidupan iman kita supaya jangan jomplang atau timpang, ya, karena seringkali kita juga kehidupan iman kita ini mungkin karena kurang wawasan atau mungkin karena ya hal-hal yang bersifat privasi, kepribadian, hal-hal yang personal, sehingga kehidupan iman kita itu hanya seolah-olah hubungan tuban wagijang, ya. Padahal kita hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari lingkungan, dari sesama kita. Nah, karena itu supaya kita juga belajar untuk mengevaluasi, mengoreksi dari firman Tuhan ini, bagaimana sebagai orang Kristen yang benar, dan bagaimana ibadah yang sejati dan yang dimaksudkan oleh Allah yang adalah hakim, supaya kita jangan dihakimi kelak dalam hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu saya akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 15. Mari kita sama-sama mengikutinya. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan peribadahan kita, dan rata-rata semua orang beragama, ya, seringkali kita hidup secara terkotak-kotak satu dengan yang lain, baik secara personal ataupun masing-masing kelompok keluarga atau kelompok etnis, atau kita juga gereja terhadap gereja yang satu, apalagi kalau agama yang satu dengan agama yang lain. Lain lagi kalau status sosialnya sudah beda-beda.
Masing-masing kita cenderung terkotak-kotak satu dengan yang lain. Karena apa? Ya, dia tidak merasa itu menjadi bagian dari tanggung jawab persekutuannya di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Dan begitu banyak juga menjadi batu sandungan kehidupan orang-orang percaya. Kita sebagai orang Kristen hidup di tengah-tengah orang yang bukan Kristen, tidak ada relasi sama sekali. Dibangun gedung-gedung gereja yang megah-megah, tetapi di sekelilingnya tidak ada artinya kehadiran gereja. Atau bahkan mungkin menjadi seperti mercusuar yang berdiri tegak tinggi, tetapi yang di samping kiri kanannya kegelapan. Sinarnya itu hanya jauh ke sana, tetapi di sekelilingnya orang tidak merasakan manfaatnya. Tidak usah jauh-jauh. Kita di sini juga duduk masing-masing, barangkali kiri kanannya nggak ada disapa, nggak ada mengenal satu dengan yang lain. Kita rajin beribadah, datang ke gereja. Gak tahu bagaimana nanti ya, semoga tidak. Begitu amin, amin, aku langsung berlomba-lomba. Dan jangan-jangan masih topisan di situ, nggak peduli lagi kan? Ini karena kehidupan agama kita itu terkotak satu dengan yang lain, dan kita menganggap hidup agama itu hanya aku dengan Tuhanku. Kita tidak peduli dengan lingkungan. Nah, karena itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam perikop ini, terutama dari ayat 2 dikatakan ya, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Sion itu sebagai sebuah kata simbolik bait Allah yang di Yerusalem. Ya, kita juga gereja lah ya. Dari gedung gereja ini puncak keindahan Allah tampil bersinar. Nah, kalau kita rasakan dan kita yakini bahwa gereja ini adalah rumah Tuhan, kita masing-masing datang dari berbagai tempat, latar belakang, permasalahan, pergumulan hidup, harapan datang ke sini. Masing-masing berbeda, tetapi tujuan kita sama. Mau berjumpa dengan Tuhan, kita katakan, kita mau beribadah. Tetapi nggak peduli satu dengan yang lain. Begitu juga setelah selesai, atau bahkan ketika kita kembali ke tempat kita masing-masing, tidak ada merasa apa tanggung jawab dan kepedulianku dengan lingkungan. Nah, tetapi Allah mengatakan dari Sion, dari gereja ini puncak keindahan. Kita mengagungkan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kita rasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Sebagaimana Sion, Yerusalem itu sebagai puncak keindahan yang didambakan oleh bangsa Israel. Allah tampil bersinar. Tapi sinarnya itu hanya ke jauh tempat di sana. Di dekat mungkin tidak terasa. Karena apa? Ya umatnya hanya hubungannya dengan Tuhan, lingkungannya tidak peduli. Dan itu salah satu penyakitnya medsos kita ini sekarang kan. Dan kita ya mengingat kita bisa hidup seolah-olah kitalah orang yang paling baik satu dengan yang lain, relasi kita dengan ini. Tapi yang di samping gak peduli. Kebaikan kita itu hanya untuk orang lain yang jauh di sana, entah di balik negara mana itu. Tetapi dengan keluarganya, dengan lingkungannya nggak peduli. Jadi sinar itu hanya ke tempat yang jauh. Padahal Tuhan mau supaya bagaimana sinar Tuhan yang begitu agung dan mulia itu kita implementasikan, kita hayati, bisa dirasakan juga di lingkungan sekitar kita. Dengan kehadiran kita di bait Allah ini, sinar kemuliaan Allah yang kita sudah serap, yang kita dapatkan itu, bagaimana itu memancar kepada orang yang ada di sekeliling kita.
Jangan hanya terang itu hanya menerangi yang jauh sana seperti mercusuar itu. Dilihat dari kapal yang begitu jauh sudah, ya memang perlu untuk kapal yang jauh ya. Ya, relasi kita dengan orang-orang yang jauh di balik laut sana, di balik gunung sana ya memang bagus. Tetapi bagaimana relasi kita dengan yang ada di sekeliling kita? Sinar itu harus juga kita implementasikan. Supaya sinar Tuhan yang begitu agung dan mulia itu juga bisa dirasakan kehadirannya di tengah-tengah konteks kehidupan nyata sehari-hari kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Allah berseru, diajak yang seperti ini juga. Sekarang saudara-saudara diajak oleh firman Tuhan ini. Bahkan Allah berseru kepada langit dan bumi untuk mengadili kita yang hadir di sini. Ngaboha Kristen, sudah bagaimana kekristenan? Sudah bagaimana implementasi dari imanmu sebagai orang Kristen yang kau katakan kau adalah orang Kristen? Firman Tuhan ini mau mengadili kita di hadapan Tuhan saat ini. Maka kata-kata Tuhan yang dikatakan di ayat 5 ini juga berlaku bagi kita. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, roh mahamu akan lalu jana sorat akan nama sihol dia sini roh di bata. Semua orang-orang yang haus dan rindu akan kuasa kasih kemuliaan Tuhan, datanglah ke sini. Yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Mulu Israel najulo tong ikon julu iseat do biru-biru kan. Tapi kita nggak perlu lagi. Kita nggak perlu lagi membawa korban sembelihan. Dan serta maaf ini juga nggak perlu buat Tuhan ini yang di depan ini. Uang kita itu nggak perlu Tuhan. Karena apa? Ya Yesus yang sudah menjadi korban, kesempurnaan dari segala korban sudah dilakukan oleh Yesus. Karena itu bagi Tuhan gak perlu itu uangmu itu. Bukan itu yang perlu untuk kau datang ke gereja, bukan. Ya itu perlu untuk kami pelayan-pelayan ini ya. Itu perlu untuk masyarakat di sekeliling kita perlu. Tapi untuk Tuhan gak perlu itu. Nah karena itu bagaimana kita mengimplementasikannya kalau Tuhan katakan, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Yesus sudah dikorbankan untuk keselamatan kita. Itulah yang mengikat kita. Untuk kita tidak bisa lepas lagi dari persekutuan dan kendali kuasa Tuhan dan Roh Kudus-Nya. Tidak bisa lagi ada yang bisa memisahkan kita dari korban sembelihan Kristus yang sudah mati di salib itu. Karena itu jangan lagi dipisahkan kita dari Kristus. Karena itu yang sudah membuat kita diikat oleh kemuliaan Tuhan di dalam kerajaannya itu. Nah itulah sampai ayat 6. Dan makanya saya baca tadi ayat 7 sampai 15. Tuhan mau supaya jangan kita andalkan apa yang kita berikan. Jangan andalkan itu. Untuk sedia gudak berapa banyak pun, berapa miliar, berapa ratus juta sumbanganmu ke gereja ini, jangan lihat itu, nggak ada artinya itu bagi Tuhan. Dan itu nggak dipandang oleh Tuhan. Tetapi bagaimana perilakumu sehari-hari? Bagaimana relasimu satu dengan yang lain? Apakah terang kemuliaan Tuhan yang kita dapatkan di bait Allah ini bersinar juga untuk tetangga lingkungan kita, orang-orang terdekat kita? Jangan kita rajin ke gereja, bawa persembahan, kasih sumbangan besar-besar, tapi perilaku kita tidak ada dirasakan oleh lingkungan, bahkan mungkin terbalik. Maaf kalau saya boleh katakan ya, jangan-jangan uang yang kau persembahkan itu adalah hasil korupsimu, hasil kejahatanmu, hasil memeras orang lain. Gak ada artinya itu bagi Tuhan, dan itu bukan dibutuhkan oleh Tuhan. Tapi bagaimana hidupmu itu bisa bersinar di tengah-tengah lingkunganmu? Kita sudah diikat oleh perjanjian, persembahan yang paling mulia, yaitu Kristus yang sudah disalib
menyenangkan itu. Kita bukan layak di hadapan Tuhan karena persembahan kita lagi, tidak. Karena perbuatan baik kita, tidak. Tapi karena Kristus yang sudah mati di salib, sudah menyempurnakan segala kebaikan yang kita mau lakukan atau persembahan yang kita berikan. Nah, karena itu bagaimana dalam mengimplementasikan kehidupan iman kita sebagai orang Kristen? Yaitu tadi, jangan sombongkan pemberian. Jangan kamu anggap kamu lebih baik, lebih mulia, lebih saleh dari orang-orang yang ada di sekelilingmu karena engkau rajin ke gereja, ikut pengumuman kur, ikut pengumuman ini itu, aktif semua. Tetapi hidup imannya nggak ada dampaknya di tengah-tengah lingkungan sekitarnya. Nah, kalau di dalam bacaan ayat 7-15 ini memang itu lebih keras karena konteksnya memang bagi bangsa Israel yang masih dalam tradisi menyembelih korban. Yang dikatakan Tuhan di sini, nggak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punya akulah semua binatang yang di hutan itu. Dan aku nggak pernah lapar, kalaupun aku lapar tidak akan minta dari kamu. Dan bukan itu makananku. Itu yang Tuhan katakan, ya. Nah, jadi yang dikatakan oleh Tuhan di sini, persembahkanlah syukur di ayat 14 itu, ya, sebagai korban kepada Allah. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan yang engkau telah peroleh dalam hidupmu. Bersyukurlah dengan itu. Dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Apa nazarmu? Apa nazarmu? Pasti kita semua sudah bernazar secara formal, ya, ketika kita mulai membaptiskan anak kita sebagai orang tua, kita sudah berjanji di hadapan Tuhan. Yang marguru malua, yang sudah baptis, ya, apalagi yang sudah menikah, pernikahannya, dia kan berjanji di hadapan Tuhan, itu bayar. Apalagi kalau kita yang punya jabatan, ya, di pemerintahan atau di instansi mana, kita sudah diikat oleh sumpah jabatan atau janji gitu, ya. Lakukan itu. Itu nazar kita. Begitu juga kalau kita masing-masing sudah berjanji sepakat satu dengan yang lain. Apakah dalam kehidupan gereja atau kehidupan sosial yang lain atau kehidupan pribadi dengan pribadi yang memang sudah berjanji, itu nazar, lakukan. Kecuali kalau bersepakat untuk membatalkan janji, bersepakat, ya. Nah, itu pun bukan tipenya orang Kristen seperti itu. Karena kita selalu berjanji di hadapan Tuhan, lakukanlah itu. Dan barulah di situ Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita. Dan itu dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Bagi orang-orang yang melakukan nazarnya, melaksanakan janjinya, bukan urusannya dengan orang itu, tapi urusannya dengan Tuhan. Maka Tuhan sendirilah yang akan memberkati kita dengan segala kelimpahan. Nah, jadi dengan topik minggu kita, Allah adalah hakim, yang mau dikatakan di sini adalah bagaimana supaya hidup kita betul-betul diperhadapkan kepada Allah yang tahu segala-galanya, isi hatimu, isi dompetmu, isi kepalamu saat tadi, ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Nah, karena itu jangan bermunafik ria. Rajin beribadah, tetapi perilakunya di luaran sana entah bagaimana. Tekun berdoa, membaca Alkitab, tetapi tekun juga makoso medonganna. Nah, ini hal-hal yang mau dikatakan oleh topik ini. Allah adalah hakim, dia tahu semua itu, dan dia akan putuskan bagaimana kesetiaan kita, ketaatan kita akan janji kita kepada Tuhan, nazar itu tadi. Kalau kita nggak setia kepada janji kita, ya Tuhan tahu, dan Tuhan tidak akan genapi itu isi janji kita. Tapi kalau memang Tuhan betul-betul melihat ketulusan kita, kepolosan kita, kejujuran kita, kesungguhan kita juga untuk mengimplementasikan sinar kasih Tuhan itu dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita,
Itu bukan urusan kita dengan dia, enggak, tapi dengan Tuhan. Tuhan yang akan melihat itu dan Tuhan akan menggenapi segala janji-janjinya kepada kita. Nah, karena itu bagaimana kita sebagai orang Kristen dalam kehidupan kita yang sepenuhnya, yang sejati. Unak somon debataki mardua holong katanya. Jangan berdua hatilah. Tetaplah kesetiaan ketaatan yang tunggal hanya kepada Allah. Baru implementasinya itu dapat dirasakan oleh lingkungan kita. Dan urusan kita beriman bukan hanya aku dengan Tuhanku, tidak. Tetapi bagaimana keimananku itu juga bisa dirasakan kehadiran Tuhan oleh keberadaanku. Sinar kasih Tuhan itu boleh dirasakan oleh lingkungan kita. Jadi kehidupan orang Kristen yang sejati, dan itulah yang dimaksudkan ibadah yang sejati adalah apa yang engkau yakini dengan janji-janji Tuhan, biarlah itu juga boleh dirasakan kehadiran Tuhan bagi sesama kita di lingkungan kita yang terdekat. Unang parjulu halak nadau daruli IP kan itu kan juga mana bisa tahu dia kondisi kita yang real ya. Tetapi orang-orang yang terdekat itulah lebih dahulu merasakan sinar kasih Tuhan yang bisa kita dapatkan, kita kasihi, dan itu juga boleh kelihatan bagi orang-orang di sekeliling kita. Lasongonima, begitu juga lah. Kalau kita datang ke gereja ini, itu bukan sekadar urusanku dengan Tuhan, tetapi adalah bagaimana Tuhan yang sudah menunjukkan kemuliaan dan kasih-Nya kepadaku, itu juga bisa dirasakan, dialami keberadaan Tuhan oleh kehadiran kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Kami bersyukur ya Allah atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan wejangan hikmat dan peringatan Tuhan bagi kami. Bahkan ketika Engkau berseru kepada langit dan bumi untuk mengadili kami sebagai umat-Mu, Engkau mengingatkan kepada kami janji yang sudah Engkau ikat bagi kami di dalam Kristus, Juru Selamat kami. Agar kehidupan kami juga boleh memancarkan kasih kemuliaan-Mu kepada lingkungan terdekat kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat memahami maksud panggilan-Mu bagi kami masing-masing dalam berbagai status dan posisi kami, dalam jabatan dan tanggung jawab kami. Karena itu Bapa, biarlah firman-Mu ini juga sungguh menggerakkan hati kami, melihat lingkungan terdekat kami, siapa yang betul-betul merindukan kehadiran Tuhan, agar kami juga boleh menyalurkan kasih Tuhan, kemuliaan-Mu nyata bagi sesama kami. Dan kalau kami pun datang ke gereja, ke bait-Mu yang kudus ini, biarlah sinar kemuliaan-Mu boleh kami dapatkan dan mengalir memenuhi kehidupan kami, agar kehidupan yang boleh kami nikmati sepanjang hari penuh keindahan kasih Tuhan. Bapa, kalaupun kami keluar pulang dari gedung gereja ini, dari bait-Mu yang kudus ini, biarlah mulai dari melangkah dari gereja bait-Mu ini, kami boleh menyatakan kemuliaan kasih-Mu kepada sesama kami. Terpujilah Engkau Bapa, berkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.